Sisu. Unisi 104,5 FM. Teman dengan musik terbaik. Teman dengan musik terbaik. Unisi. Kita seru-seruan dulu sampai jam 7 malam nanti di Shift Sore, biar sore kamu makin sip. 104.5 Unisi Radio, teman dengan musik terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore intelektual muda. Gimana kabarnya ya? Sudah mulai bingung mau mencari hiburan kemana ini, kok udah empat kerja. Asbino kalau di tahun ini tuh sebenarnya udah mulai banyak konser ya di Jakarta. Ada The Jonas Brothers, terus juga Ed Sheeran. Ada juga tuh yang lagi booming-boomingnya di antara K-pop adalah NCT yang bakal datang ke Indonesia. Dan ternyata ada juga nih ya satu grup band mungkin bisa dibilang internasional yang bakal manggung juga di beberapa bulan ke depan di Jakarta. Kira-kira apa ya, band apa ya? Ini orang-orang yang suka musik tahun 2000-an awal harusnya tahu sih. Kamu penasaran? Stay tune terus di Shift Sore barengan sama Salwa Radinda sampai nanti jam 7 malam. Unisi 104.5 FM. Kamu lagi dengerin Unisi Radio, teman dengan musik terbaik. Jadi kalau kamu mungkin cukup update gitu ya tentang permusikan, beberapa minggu ini tuh lagi booming di sosmed orang-orang ngomongin tentang Avenged Sevenfold yang katanya bakalan manggung di Jakarta. Bener gak sih ini sebenarnya? Ya ternyata semua desas-desus itu beneran akan terjadi intelektual muda ya. Karena ini dari posannya Akselerasi Entertainment ya sebagai promotor konser itu udah memposting poster pengumuman resmi beserta informasi bahwa band tersebut bakal tampil di Stadion GBK. Dan walaupun belum ada pengumuman untuk tanggal resminya gitu ya, tapi buat kamu yang mau war tiket itu udah bisa mulai 29 Februari karena di tanggal tersebut penjualan tiket resmi dibuka. Ini menurut situs resminya mereka juga, Avenged Sevenfold ini bakal memulai tour But a Dream mereka di Amerika dan Eropa dari Maret sampai Juni sebelum menuju ke Asia gitu. Dan ya sebenarnya mereka udah pernah sih manggung di Indonesia ya, dulu di Tenis Indoor Senayan 7 Agustus 2007. Terus juga 22 Oktober 2008 dan terakhir di Parkir Timur Senayan tanggal 18 Januari 2015. Jadi gimana ini para fansnya Avenged Sevenfold? Sudah siapkah untuk war tiket nanti di tanggal 29 Februari? Udah siap buat nonton konsernya lagi mungkin? Nontonnya sih siap ya. Duitnya itu loh yang kadang gak siap. Unisi 104.5 FM. Guess who's ready to light up Indonesia with her stunning comeback? There's Ayu, intelektual muda yang bakal mengadakan ya World Tour Concert, dan salah satunya juga bakal konser di Jakarta di tanggal 27 April. Ntar, hitung dulu, Januari, Februari, Maret, April, ya bener 27 sama 28 April di Indonesia Convention Exhibition BSD City gitu. 2 hari ya. Untuk hari pertama itu mulainya jam 7 malam. Hari kedua mulainya agak sorean dikit nih, jam 5 gitu. Ini mungkin jadi salah satu konser yang cukup dinanti ya oleh para, apa sih fansnya Ayu namanya? Apa sih namanya, lupa. Waena. Bacanya apa ya? Jadi emang udah rame nih fansnya Ayu itu nunggu-nunggu kapan ini idolaku bisa manggung di Jakarta, itu dari tahun 2019 kemarin. And finally, beberapa bulan lagi Ayu bakal tampil di Jakarta. Tapi kayaknya emang bener ya, 2024 Indonesia full konser di mana-mana. You are listening to 104.5 FM Unisi Radio. Stay tuned. 104.5 FM. We'll be right back. Lurus. Oh, masih lurus. 100 meter belok kanan. Masih di jalan. Dikit Belok kanan. lagi
Nyampe. Belok kanan. Loh, kanan. Makanya, jangan main handphone sambil berkendara. Selain berbahaya bagi dirimu sendiri, juga berbahaya untuk orang lain. Tuh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan, setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi kita saat berkendara. Jadi, kalau mau pakai handphone, sebaiknya kita berhenti dulu, biar lebih aman. Lah, kan aku udah berhenti. Kok masih ketabrak? Ya berhentinya jangan di tengah jalan juga. Minggir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Unisi Radio. 104.5 Unisi Radio. Intelektual muda, WhatsApp yuk 0817-234-1045 buat request lagu yang kamu suka. Para jombloan-jomblowati, mana suaranya? Beberapa orang mungkin betah gitu ya sama status jomblonya. Tapi ternyata gak sedikit juga mereka yang udah lama jomblo dan gak betah lagi sendirian. Ada seorang relationship coach namanya Lex Deprexis ya, yang bilang bahwa ternyata banyak jomblo yang sebenarnya tuh sadar mereka perlu meningkatkan kualitas diri biar lebih mudah buat mendapatkan pasangan. Tapi mereka tuh masih mager gitu loh. Jadi kayak males-malesan gitu. Walaupun sebenarnya pengen dicintai apa adanya tuh sounds romantic ya. Tapi ternyata kalimat ini tuh justru banyak dijadikan tameng buat nggak berbuat apa-apa. Dan banyak jomblo yang katanya sih cenderung malas buat berusaha ngedapetin pasangan dan tidak memperbaiki diri. Ini aku mewakili untuk para jomblo gitu ya. Sebenarnya bukan males sih, ya kan? Bukan males terus bukan nggak mau ngapa-ngapain. Cuman daripada buang-buang waktu, buang-buang usaha sama suatu hal yang belum pasti, ya kan? Akhirnya ntar juga gitu-gitu doang. Toh kita tuh percaya sebenarnya semakin baik kualitas diri itu semakin baik pasangan yang didapat. Iya gak sih? Jadi daripada memperbaiki diri buat ngejar orang, penting memperbaiki diri buat ngejar degree atau karir ya kan? Intelektual muda, WhatsApp yuk 0817-234-1045 buat request lagu yang kamu suka. Kamu lagi dengerin Unisi Radio. Unisi Radio. 104,5 FM. Teman dengan musik terbaik. Unisi Update. Tahukah kamu intelektual muda, ternyata radiasi yang besar di Chernobyl membuat serigala mengembangkan kemampuan super loh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa serigala yang tinggal di Chernobyl Exclusion Zone atau CEZ secara genetik berbeda dengan serigala di luar wilayah tersebut karena mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup anti kanker. Diberitakan oleh IFL Science, Carol Love, ahli biologi evolusioner dan juga ahli ekotoksikologi dari Princeton University, telah mempelajari serigala di Chernobyl selama 1 dekade. Dan di tahun 2014, Love dan juga rekan penelitiannya pergi ke CEZ untuk mengambil sampel darah dari serigala untuk mempelajari respon mereka terhadap radiasi yang menyebabkan kanker. Dan hasilnya menunjukkan bahwa serigala di CEZ terpapar lebih dari 11,28 milirem radiasi setiap hari sepanjang hidup mereka, dan berarti 6 kali lipat batas legal bagi manusia. Lalu ternyata mereka mengubah sistem kekebalan tubuh nih, dan serigala telah mengembangkan ketahanan terhadap kanker. Wih, mantap ya para peneliti ini. Penelitian ini dipresentasikan bulan lalu di Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology's Annual Meeting di Seattle, Washington. Unisi Update. Pengen denger lagu apa? WhatsApp 0817-234-1045 0817-234-1045. Kamu lagi dengerin Unisi Radio. Unisi Radio. 104,5 FM. Teman dengan musik terbaik.
Masih barengan sama Salwa Radinda di Shift Sore ya. Buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung aja WhatsApp ke 0817234145. Ini tadi udah ada Mbak Trisapta ya yang WhatsApp ke aku request lagu. Sekalian aku tanya nih, Mbak, ngikutin gak sih sama berita pembulian yang lagi rame banget akhir-akhir ini? Dan ternyata Mbak Trisapta juga tahu. Ini emang jadi isu yang cukup viral ya beberapa hari ini karena menyangkut salah satu anak artis di Indonesia. Jadi ya namanya anak sekolah, gak jarang tuh kita masih menemukan yang namanya bullying gitu. Dan ternyata ini menurut studi ya, anak yang dirundung atau dibully saat masih umur 11 tahun atau mungkin pokoknya anak yang pernah kena bully akan mengalami beberapa masalah ketika beranjak dewasa. Kenapa? Karena mereka tuh bakal cenderung mudah cemas, terus juga bisa mengalami depresi, parnoan, dan menunjukkan tanda-tanda awal gangguan mental seperti skizofrenia. Walaupun ya efeknya itu bakal berkurang seiring berjalannya waktu, tapi peneliti melihat masih ada sisa-sisa trauma pada mantan korban bully atau perundungan. So, emang udah saatnya kita sesama manusia gitu ya, bisa mulai tidak menormalisasikan hal yang namanya bully. Karena gimana pun itu bakal merugikan salah satu pihak buat kedepannya nanti. So, kurang-kurangin deh ya. Kalau kamu mungkin ngelihat perilaku tersebut secara langsung, yuk mulai berani buat menegur secara langsung dan juga ngasih tahu kalau sebenarnya hal itu tuh bukan suatu hal yang baik loh. You are listening to 104.5 FM Unity Radio. 104.5 Unity Radio. Follow Instagram @UniCFM sekarang. Siapa yang tiap abis makan pasti bawaannya ngantuk banget. Kadang tuh jadi mikir gitu, ini kenapa sih sebenarnya kok abis makan bukannya makin semangat gitu ya, makin bertenaga, tapi kok malah ngantuk. Nih, jadi ya abis ngantuk setelah makan itu merupakan respon tubuh terhadap perubahan kimiawi pada tubuh setelah makan. Dan salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan hormon serotonin dan melatonin di otak yang bisa bikin kamu ngantuk. Produksi serotonin ini juga bisa meningkat saat mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan asam lemak. Jadi kalau kamu habis makan ya, apalagi kalau makannya makan nasi yang banyak gitu, makan nasi, lauknya mie, aduh, terus telur gitu kan, itu kan berarti karbohidratnya ada tinggi, terus proteinnya juga. Nah, itu yang bikin kamu jadi ngantuk setelah makan gitu. Tapi ya masih normal sih ya kan. Selagi ngantuknya tuh masih bisa ditahan dan gak yang tiba-tiba habis makan langsung tidur aja gitu. Tapi kalau kamu sendiri nih, intelektual muda, biasanya hal apa sih yang kamu lakuin ketika habis makan? Contoh makan siang gitu ya, terus ngantuk padahal harus kerja. Hal apa yang biasanya kamu lakuin buat mencegah diri kamu gak ketiduran di saat lagi ngantuk-ngantuknya? Kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0817 234 1045. You are listening to 104.5 FM Unity Radio. Masih barengan sama Salwa Radinda di Shift Sore. Kan tadi aku sempat lempar pertanyaan ya. Aku tanya, biasanya kalian kalau lagi ngantuk tapi dituntut untuk apa sih yang biasanya dilakuin? Terus ada nih yang jawab ya, katanya keramas. Oke, kalau mungkin kamu di rumah kamu tuh bisa keramas. Cuman kalau ngantuknya pas di kantor ya kali, mau keramas di kantor kan aneh gitu ya. But anyway ya, ternyata keramas itu gak cuma asal keramas loh intelektual muda, apalagi buat orang yang punya masalah rambut rontok. Ada beberapa hal sepele ya yang jangan kamu lakuin kalau kamu gak mau rambut kamu tuh rontok atau tambah parah gitu. Yang pertama adalah keramas dengan mengoleskan shampoo ke sepanjang rambut. Maksudnya jangan langsung naruh shampoo kamu tuh di sepanjang rambut. Kamu bisa ambil shampoo dan busa di tangan, terus baru dikasih ke rambut gitu. Jadi jangan langsung ke rambut ya intinya. Yang kedua, ngeringin rambut dengan cara digosok pakai anduk. Ini salah satu hal yang sering
sering banget kayaknya orang-orang lakuin, termasuk diri aku sendiri. Hal-hal ini itu justru bakal bikin rambut kamu tuh rapuh dan rontok. Apalagi kalau masih dalam keadaan basah, itu bakal membuat rambut bercabang dan patah. Yang ketiga, nyisir saat masih basah. Kenapa? Karena rambut yang masih basah itu cenderung sangat rapuh. Dan hal ini juga sering terjadi kalau kamu nyisir ada rambut yang rontok atau nyelip di sisir tuh loh, ya kan? Coba deh kamu nyoba nyisir rambut pas kering sama pas basah, pasti beda rambutnya yang nyangkut di sisir. Dan yang terakhir adalah mengikat rambut terlalu kencang. Kalau kamu terlalu sering ngucir rambut ya, maka bakal membuat rambut kamu itu tertarik sehingga mudah rapuh dan rontok. Gitu. Jadi coba deh dipraktekin ya, buat yang tiap hari ngeluh, wah ini rambut kerontok terus, coba nih dipraktekin. Ya, buat gak nyisir rambut pas basah, shampooan dengan bener gitu. Kalau udah dipraktekin tapi kok masih rontok, ya mungkin terlalu stres aja kali. You're still listening to Unisi 104.5 FM. Dengarkan kami via streaming. Klik www.unisifm.com. Unisi. Waktu sholat maghrib telah tiba. Berhenti sejenak yuk dan segera laksanakan ibadah sholat maghrib. 104.5 Unisi Radio. Pengen ngerti cerita-cerita dari dunia cewek? Cowok harus berduit banget ya. Maksudnya kalau misalkan lu di PDKT sama cowok nih, nah cowok lu kelihatan kere dikit ya. Oke. Lu ilfil gak sih? Enggak juga sih. Mau pekerjaan apa, yang penting itu mau bekerja keras. Mau kerja gitu loh. Kerja lah ya, maksudnya gak diem doang. Bener banget. Aku sebel banget sama cowok ngangong-ngangong di rumah. Betul banget. Apalagi kalau cuma di coffee shop doang. Iya, di coffee shop doang. Kenapa ngeliatnya ke gua? Uniknya dunia cewek, dunia kami. Dengerin podcast Unisi hanya di Spotify. 104.5 Unisi Radio. Titi, hari ini aku usai Titi. Iya. Biasanya kan gitu ya orang-orang ngomongnya. Emang sih yang namanya hidup tuh pasti ada fase naik turunnya. Sama halnya hubungan kamu sama seseorang nih, ya kan? Kadang ada nyambungnya, ada juga putusnya. Tapi ini ada yang bilang ya kalau sebenarnya nih kadang lebih perih putus pertemanan daripada diputusin pacar. Bener gak sih? Mungkin konteksnya gini ya, kayak temen yang udah sahabatan banget nih, sahabatan dari lama, terus sekarang udah punya kesibukan masing-masing, atau mungkin lagi slack sama temen gara-gara beda pandangan nih. Mungkin akhir-akhir ini lagi marak terjadi gitu ya. Atau kamu lagi kangen masa-masa kalian tuh masih akrab-akrabnya, tapi udah gak ada lagi cara memperbaiki hubungan kalian yang udah retak. Dan sekarang tuh kamu cuma pengen mengubur dalam-dalam kenangan yang udah kalian lalui bersama. Tapi seperih-perihnya diputusin pacar, atau mungkin sakitnya putus pertemanan ya, kalau menurutku paling nyesek itu diputusin sama pacar yang udah kayak teman sendiri nih. Jadi hilangnya tuh kayak kehilangan dua figur sekaligus gitu loh. Kehilangan pacar, kehilangan juga sahabat. Unisi. This is it. Unisi. I need you to stay listening to me. Karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Only on shift sore di Unisi Radio. Aku mau ngasih tahu kamu ya info tentang film yang beberapa akhir-akhir ini, kok beberapa akhir-akhir ini ya. Yang akhir-akhir ini tuh sempet jadi tren gitu loh, sempat jadi bahan omongan orang-orang. Film apa? Ya, Siksa Kubur. Dari judulnya aja sebenarnya udah tahu ya kira-kira filmnya tuh bakal kayak gimana. Dan di hari ini itu sudah keluar juga
teaser perdananya yang menghadirkan narasi mencekam dosa manusia. Ini mungkin bisa jadi salah satu film yang cocok untuk ditonton semua kalangan, especially untuk pejabat-pejabat. Ya kan bagus gitu ya kan, untuk menghindari orang-orang itu melakukan dosa. Karena di film ini benar-benar dikasih tunjuk gitu loh, dosanya apa, terus konsekuensinya yang bakal didapetin di akhirat nanti seperti apa. Ini jadi salah satu film yang amat sangat cocok untuk ditonton kita-kita, apalagi anak-anak muda ya kan, yang masih suka lupa akan dosa. Bisa nonton ini, Siksa Kubur, nanti di bulan April. Ya, teasernya bisa kamu cari di YouTube, udah bisa ditonton mulai hari ini. Buat persiapan nanti mau ngadain nobar juga bisa, ya. So, ya. Untuk mencegah dosa dari sebuah film, kenapa enggak? You're listening to 104.5 FM Unisi. Yeah. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Unisi Radio. We're Far From The Shallow Now. Ini salah satu official soundtrack dari film. Aduh, aku lupa filmnya apa. Sorry, lupa banget judulnya apa. In Star gitu ya gak sih? Ya kan? Nah, pas aku nonton filmnya itu kayak sedih banget karena dia tuh nyeritain tentang si Lady Gaga sama Bradley Cooper, yang ceritanya mereka tuh pasangan suami istri, tapi berakhir Bradley Coopernya ini suicide gara-gara dia tes gitu loh, mendampingi Lady Gaga ketika dia tuh udah seterkenal itu gitu. Jadi kalau kamu nih belum tahu ceritanya ya filmnya kayak gimana, bisa ditonton buat nemenin apa ya, buat ntar malam sebagai pendamping tidur ya kan. Karena kalau aku tuh terbiasa sebelum tidur biasanya nonton film dulu. Nonton film nyampe ngantuk, nyampe ketiduran. Soalnya tidur tuh nggak tahu rasanya enak aja gitu kalau ketiduran. Tapi sebenarnya ya ada beberapa cara yang bisa kamu pakai biar tidur kamu tuh jauh lebih baik. Di nonton film dulu itu sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Karena berakhir jadi tidurnya tuh terhambat gitu. Jadi nanti terus. Nah, tips tidur lebih baik itu yang pertama adalah kamu perlu nentuin waktu tidur dan bangun setiap hari yang umumnya antara jam 9 sampai jam 10 malam waktu setempat, dan itu dilakukan dengan disiplin. Jadi secara terjadwal gitu loh setiap harinya. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas lain menjelang waktu tidur, misalnya konsumsi kafein dan lain-lain. Atau kayak aku tadi nonton film, itu juga kalau bisa nggak usah. Ketiga, tidak melakukan olahraga atau aktivitas fisik berdekatan dengan waktu tidur. Keempat, sebelum tidur coba melakukan aktivitas relaksasi gitu ya, kayak yoga atau sejenisnya. Dan terakhir, kamu bisa coba menciptakan suasana tidur yang nyaman dengan ruangan yang gelap, terus juga sunyi dan pastinya nyaman. Kenapa sih kok harus sebegitunya cuman mau tidur aja? Karena tidur ini adalah suatu hal yang sangat sakral dan penting buat diri kamu. Kamu sedang dengarkan Unisi 104,5 FM. 104,5 FM. Dengarkan kami via streaming. Klik www.unisifm.com. Ini emang kayaknya jadi salah satu lagu yang wajib dinyanyiin oleh para anak-anak muda ya, yang menjalin hubungan bisa dibilang terlarang gitu. Meskipun cinta takkan bisa pergi, yang walaupun akhirnya juga putus dengan alasan karena kita beda agama. Cialah. Udah pasti gitu ya. But anyway, udah jam 7 nih, udah saatnya Salwara Dinda pamit dari shift sore hari ini. Semoga malam kamu menyenangkan gitu ya, bisa istirahat dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Karena besok masih harus bangun pagi lagi, buat kerja lagi, buat kuliah lagi, buat sekolah lagi. Pokoknya semangat. So yeah, I think that's all for today. Salwara Dinda pamit, see you and bye-bye. Dengarkan kami via streaming. Klik www.unisifm.com. Unisi. This is it. Unisi.